Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura dengan NPM 243510361. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan login dengan password sebanyak 3 kali. Jadi kalau udah 3 kali aksesnya terkunci. Jadi yang pertama itu input include Ustream ini library-nya. Jadi terus using namespace ini agar kita nulis si out dan si in-nya tuh singkat aja, nggak usah pakai std lagi. Terus file login ini untuk memprosesnya. String input nih berarti ini nih input nih variabelnya yang bertipe data string. Begitu juga dengan percobaan nih integer dan password ini string. Jadi string password sama dengan rahasia, berarti ini nih passwordnya. Ini passwordnya. While percobaan 3 kali, berarti di situ kita mencoba percobaan kita tuh kalau kurang dari 3 kali. Berarti kalau udah 3 kali aksesnya itu terkunci. Selanjutnya if input sama dengan password. Kalau misalnya betul passwordnya, berarti aksesnya diterima. Dan gitu juga kalau dia salah, berarti dia akan passwordnya salah. Terus kita masih bisa mencoba karena kita pakai percobaan plus gini. Terus kalau udah kurang dari 3 kali tadi, berarti ini dia akan terkunci karena kita udah nyobanya kurang dari 3 kali, berarti 2 kali. Berarti kalau udah 2 kali dia akan terkunci. Siap tuh. Integer main. Fungsi ini fungsi main ini untuk menjalankan fungsi login tadi. Dan sekarang kita akan mencoba menjalankannya. Jadi kita mencoba dulu yang untuk yang kita coba 2 kali. Nah, dia salah karena dia itu kan passwordnya. Terus selanjutnya kita coba. Ini ya. Nah, ini juga salah. Terus kita masukkan password lagi. Nah, kenapa di akses ini terkunci? Berarti ini kan kita udah nyoba 3 kali nih, udah nyoba 3 kali. Jadi kalau kita udah nyoba 3 kali, dia akan ini terkunci. Karena kan batasnya cuma 3 kali. Terus kita akan coba yang itunya. Yang kita masukkan password yang benarnya kan. Tadi password yang benarnya itu yaitu rahasia. Nah, akses diterima. Kenapa akses diterima? Karena passwordnya itu betul rahasia. Jadi terus selanjutnya kita akan menjelaskan coding. Jadi kita lanjut ke codingan yang kedua. Jadi codingan yang kedua itu ini nih include Ustream ini itu library-nya. Library-nya itu using namespace atau itu Ustream using namespace ini untuk input dan output-nya. Untuk mengaktifkan input dan output-nya. Terus setelah itu string get kategori integer umur. Ini berarti untuk get kategori itu bertipe string, umur ini bertipe integer. Jadi jikalau umurnya ini 0, berarti dia tidak valid. Terus kalau umurnya 12 sampai
umur itu dari 0 sampai 12, berarti dia anak-anak. Berarti dia anak-anak. Jadi kalau dia jika dia apa namanya nih? Jika dia umurnya dari 13 sampai 17, dia itu akan remaja. Begitu juga dari 18 sampai berarti ini dari 18 sampai 59 itu dewasa. Berarti kalau dia umurnya 60, dia akan tertera lansia. Setelah itu, untuk menampilkan kategori ini, berarti untuk menampilkan kategorinya. Menampilkan kategori itu layar, jadi see out kategori. Satu, integer umur, berarti umurnya bertipe data integer. Masukkan umur, berarti ini kita untuk memasukkan umur kita. Misalnya kita untuk inputannya, masukkan inputan umurnya. Masukkan masukkan umur, itu string kategori. Ini nanti untuk menampilkan termasuk di kategori mana dia umur yang kita tulis tadi. Jadi contohnya itu kita jalankan. Oh ini ya guys, ada grafiknya. Oh. Nah, jadi kita masukkan umur. Misalnya umur kita yaitu 21. Jadi kenapa dia masuk dewasa? Karena itu yang tadi dari umur 18 sampai 59 itu dia dewasa. Dan begitu juga selanjutnya misalnya umur dia, kita coba lagi umur dia 100. Nah, jadi umur dia lansia. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.